Digerebek kembali untuk melaporkan peristiwa kriminalitas yang kerap terjadi di sekitar kita, pemirsa. Ya, seperti yang satu ini, pemirsa, seorang pemuda di Lampung Selatan diamankan polisi lantaran menipu dengan membawa kabur sepeda motor milik seorang gadis di bawah umur setelah berkenalan di media sosial. Kasus yang sama pernah terjadi di Lampung saat seorang residivis kasus pencurian dibekuk Satreskrim Polresta Bandar Lampung karena mencuri motor korban yang dikenalnya di medsos. Anggota TKP 308 Polsek Penengahan Lampung Selatan menangkap Dani, warga desa Taman Sari Ketapang, Lampung Selatan, karena telah menipu seorang gadis di bawah umur. Pelaku ditangkap di kediamannya, berikut barang bukti 1 unit sepeda motor yang sudah dirubah tampilannya agar tidak dikenali. Modus pelaku mengambil sepeda motor korban setelah sebelumnya berkenalan dengan korban melalui media sosial. Usai berkenalan, pelaku mengajak korban bertemu di sebuah tempat. Korban yang membawa motor diajak berkeliling oleh pelaku. Kemudian, korban ditinggal di tempat sepi, lalu pelaku membawa kabur sepeda motor korban. Pelaku mengaku sudah melakukan tindak pidana penipuan sebanyak 3 kali dengan modus yang sama. Ya, kenalan Pak lewat. Terus? Ya, dan saya ajak jalan, Pak. Saya ajak jalan keliling daerah kota Kaliantan. Traktir dia makan, traktir dia belanja apa. Kamu pilih anak-anak ini kenapa? Biar gampang dirayu kah atau gimana? Iya, Pak. Untuk pelaku sendiri telah melakukan berulang kali tindakan penipuan ini kepada korban-korbannya dan selalu menggunakan media sosial untuk menipu korban-korbannya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Diharapkan, masyarakat bisa mengawasi dan mengingatkan anaknya agar tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal di media sosial. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan melaporkan. Tersangka Hendra Setiawan tak berkutik saat ditangkap petugas unit Ranmor Satreskrim Polresta Bandar Lampung di negeri Olok Gading, Teluk Betung Barat, Bandar Lampung. Tersangka ditangkap setelah nekat membawa kabur sepeda motor milik korban yang baru dikenalnya di akun media sosial. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati narkoba jenis sabu-sabu berikut sebuah kaca yang disimpan di dalam kotak rokok di saku celananya. Petugas kemudian menggelandang tersangka ke Mapolresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari interogasi awal, residivis ini mengaku nekat membawa kabur sepeda motor korban karena terdesak tidak memiliki uang selama tinggal di kota Bandar Lampung. Tersangka kemudian berinisiatif membuat akun media sosial dengan menyamar sebagai seorang wanita. Setelah berkenalan dengan calon korbannya, tersangka melancarkan aksinya dan meminjam motor korban dan kabur. Atas perbuatannya itu, tersangka kini mendekam di rutan Mapolresta Bandar Lampung dengan ancaman pidana 5 tahun kurungan penjara. Pemirsa, seorang pria asal Kebumen, Jawa Tengah menipu 2 wanita dengan menjadi dokter gadungan melalui aplikasi pencarian jodoh. Pelaku ini melakukan aksinya karena sakit hati kepada korban. Widi Adrian, tersangka kasus pidana penipuan, hanya bisa tertunduk lesu saat digiring petugas kepolisian Satreskrim Polres Cimahi, Jawa Barat. Tersangka yang berprofesi sebagai montir ditangkap polisi usai mengelabui 2 orang wanita dengan mengaku sebagai mahasiswa kedokteran yang tengah magang praktek spesialis ortopedi. Awalnya tersangka berkenalan dengan korban di media sosial pencarian jodoh. Namun dalam perkenalan itu, tersangka sakit hati pada korban karena merendahkannya hanya berprofesi sebagai montir di bengkel. Untuk balas dendam, tersangka menyamar dengan menggunakan identitas palsu dengan mengaku sebagai dokter. Korban yang percaya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan tersangka untuk membayar sertifikat dan keperluan magang dokter. Seiring berjalannya waktu, salah satu korban merasa ada yang janggal dan melaporkan kasus penipuan tersebut ke pihak berwajib. Kapolres Cimahi mengatakan tersangka mengelabui para korban hingga mengalami kerugian 10 juta lebih.
Awalnya sakit hati Pak. Sakit hati sama? Si korban. Tapi kan korbannya banyak, jadi masa sakit hati ke semua korban? Korban cuma 2 Pak. Cuma 2. Pelaku ini mengaku menjadi seorang dokter magang, kemudian mengelabui korbannya ya dengan pendekatan ya, bujuk rayu, kemudian meminta bantuan kiriman uang dan yang modusnya memperkaya diri sendiri. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman penjara selama 4 tahun. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Jakarta Merak memasuki babak baru. 3 oknum TNI AL ditetapkan sebagai tersangka, sementara anggota Polsek Cinangka yang menolak memberikan pendampingan korban terancam sanksi etik. Kasus penembakan bos rental mobil memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan oknum TNI AL masing-masing berinisial Sertu AA, Sertu RH, dan TLKBA sebagai tersangka. Peristiwa berawal saat pelaku terkejut karena dikeroyok orang tak dikenal, yang belakangan diketahui sebagai keluarga korban yang tengah mengejar mobil rental miliknya. Salah satu pelaku akhirnya meletuskan tembakan yang kemudian mengenai korban dan tewas. Insiden sendiri murni dipicu oleh pembelian mobil, di mana pelaku telah membeli mobil tersebut dari seseorang tanpa mengetahui bahwa mobil tersebut hasil penggelapan. Mobil dibeli secara online dan masih dalam tahap uang muka karena penjual tidak bisa menunjukkan STNK, jual beli pun sudah akan dibatalkan. Kita akan evaluasi, tapi penggunaan senjata melekat itu adalah untuk pengamanan diri dan siapa yang menjadi tanggung jawab pengamanan atasannya itu. Kita bicara masalah SOP tadi. Nah, kalau saya dihadapkan kepada pengeroyokan, kan sama-sama nggak tahu siapa yang akan mati. Kita saja kalau misalkan terdesak ya dikeroyok pasti akan bela diri, ya kan? Nah, ini mungkin digunakan ada senjata api. Sebelumnya polisi telah menetapkan 2 tersangka dalam kasus penembakan bos rental mobil di res area tol Tangerang Merak. Tersangka AS diketahui sebagai orang yang pertama kali menyewa mobil milik korban. Sementara I adalah pihak yang menerima mobil tersebut. Sementara itu, Polda Banten telah memeriksa 13 orang saksi dalam kasus ini dan menemukan adanya pelanggaran karena anggotanya menolak untuk mendampingi korban saat peristiwa terjadi. Propam Polda Banten menilai Kapolsek Cinangka dan anggotanya atas nama Bribka Dery Andriani yang menerima laporan pertama kali dari korban melakukan pelanggaran. Keduanya terancam sanksi kode etik yaitu demosi selama 8 tahun atau yang terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat. Pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang didugakan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing, harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya, Saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan, dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri. Tapi itu tidak dilakukan. Ya. Kejadian bermula saat Ilyas dan 2 anaknya tengah mencari keberadaan mobil rental miliknya yang disewakan. Hal ini dilakukan karena 1 dari 2 GPS yang terpasang di mobil telah mati. Korban pun mendeteksi mobil tersebut ada di jalan tol Tangerang Merak. Saat melakukan pengejaran terhadap mobil rentalnya, korban pun tertembak hingga akhirnya tewas. Halangin enggak? Weh, jangan tahan saya, diam dulu. Duduk. Ya. Maling mobil. Maling mobil.
Maling mobil! Maling mobil!